Halo bosku, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fabricated City tahun 2017. Film aksi thriller asal Korea Selatan yang menyoroti manipulasi sistem hukum melalui teknologi dan kekuatan media. Film ini mengangkat kisah seorang pemuda biasa yang terjebak dalam permainan kejam kekuasaan dan kebohongan. Yuk, tak usah berlama-lama, langsung aja kita ke review filmnya. Kwon Yoo adalah seorang mantan atlet taekwondo nasional yang kini hidup sebagai pengangguran dan tinggal bersama ibunya. Ia tidak punya pekerjaan tetap dan lebih banyak menghabiskan waktu di warnet untuk bermain game online. Di dunia maya, Kwon Yoo adalah pahlawan. Ia adalah pemimpin tangguh dari tim game Resurrection, dikenal dengan nama panggilannya Captain. Ia memiliki tim gamer setia yang mengenalnya hanya lewat dunia virtual. Hidup Kwon Yoo berubah drastis ketika ia menemukan sebuah ponsel di warnet dan, dengan niat baik, berusaha mengembalikannya ke pemilik. Tak disangka, keesokan harinya ia ditangkap oleh polisi dan dituduh memperkosa dan membunuh seorang gadis SMA bernama Han Seong-yeon. Bukti-bukti terhadapnya sangat kuat. Sidik jarinya ada di tempat kejadian, rekaman CCTV menunjukkan dia masuk ke apartemen korban, dan hasil forensik mencocokkan DNA-nya. Meskipun dia bersikeras tidak bersalah, sistem hukum tidak memberinya kesempatan. Ia tidak mampu membayar pengacara pribadi dan harus menerima bantuan pengacara publik bernama Min Cheon-sang, yang tampak acuh tak acuh terhadap kasusnya. Akhirnya, Kwon Yoo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di penjara, Kwon mengalami siksaan fisik dan psikologis. Ia disiksa oleh narapidana lain yang percaya bahwa dia adalah seorang pemerkosa dan pembunuh anak di bawah umur. Kehidupannya di dalam penjara menjadi mimpi buruk yang tampaknya tak berujung. Saat menerima kabar bahwa ibunya meninggal dunia, Kwon merasa hancur. Ia kemudian menemukan kekuatan untuk melarikan diri dari penjara. Pelarian ini penuh aksi dan ketegangan, menunjukkan keahliannya dalam strategi dan fisik, kemampuan yang ia latih semasa menjadi atlet. Setelah kabur, ia menghubungi Yeowol, Shim Eun-kyung, seorang hacker jenius dan anggota tim gamenya di dunia maya. Bersama Yeowol, mereka mulai menyelidiki kasusnya dan mencari tahu siapa yang menjebaknya. Perlahan, mereka menghubungi anggota tim lain seperti Demolition, ahli teknologi, dan Mr. Harry, penggemar drone dan alat-alat canggih. Tim gamenya yang dulu hanya virtual, kini menjadi nyata dan berjuang bersama. Kwon dan timnya menemukan bahwa kejahatan ini bukan kesalahan sistem semata, melainkan sengaja dirancang oleh orang-orang kuat yang memiliki kekuasaan untuk memanipulasi bukti digital dan fisik. Orang yang berada di balik semua ini adalah Min Cheon-sang, pengacara publik yang dulu menangani kasus Kwon. Dia adalah dalang di balik jaringan kriminal yang mengkambing hitamkan orang tak bersalah untuk kepentingan klien-klien rahasia. Min dan jaringannya memiliki akses pada teknologi tingkat tinggi. Mereka bisa mengedit rekaman CCTV, membuat bukti forensik palsu, dan menyebarkan informasi bohong melalui media. Mereka menyasar individu yang tidak memiliki kekuatan atau jaringan dan membuat seolah-olah mereka bersalah, sembari menyembunyikan pelaku yang sebenarnya. Dengan bantuan Yeowol dan timnya, Kwon Yoo mulai mengumpulkan bukti nyata. Mereka menyusup ke laboratorium digital, menyadap komunikasi Min, dan menyusun strategi untuk mengungkap kebenaran ke publik. Puncaknya adalah ketika Kwon Yoo berhasil menyusup ke markas utama organisasi Min dan menyebarkan semua bukti korupsi dan manipulasi kepada publik
dan media massa. Di hadapan publik, semua rekayasa yang dilakukan oleh kelompok Min terbongkar. Kwon Yu akhirnya dibebaskan dan namanya dibersihkan. Ia menjadi pahlawan publik yang mengungkap kelemahan dan korupsi dalam sistem hukum Korea Selatan. Namun, film ini tidak berakhir dengan nuansa bahagia sepenuhnya. Meskipun Min dan rekan-rekannya ditangkap, film menunjukkan bahwa masih banyak kasus serupa yang terjadi, bahwa sistem hukum bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan. Kwon dan timnya tetap menjaga koneksi mereka. Mereka kini menyadari bahwa kekuatan solidaritas dan kerjasama, bahkan dari hubungan yang awalnya hanya virtual, bisa menjadi alat untuk melawan ketidakadilan. Kekuatan media dan teknologi. Film ini mengeksplorasi bagaimana media digital dan bukti digital bisa dimanipulasi untuk membentuk narasi yang salah. Keadilan yang dirusak sistem. Film menunjukkan bahwa kebenaran bisa dikubur jika seseorang tidak memiliki kekuatan, koneksi, atau uang.